Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan melawat kita. Namun sebelumnya saya ajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ada di penghujung bulan ini karena kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang selalu ada bersama kami, dan Tuhan adalah sahabat sejati kami. Karena itu kami rindu Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, agar sungguh-sungguh firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari di depan kami, menjadi suluh pelita dan terang bagi kaki dan jalan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari yang berbahagia ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17 saya akan bacakan bagi kita di bawah perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita kamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkannya, dan mau menjadi pelaku firman. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang sahabat sejati. Di bawah perikop, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Ada pertanyaan bagi kita semua, apakah kita semua punya sahabat? Tentunya pasti kita punya sahabat. Adakah kita punya sahabat sejati yang ada dari zaman kita masih kecil, masih ya SD, SMP, SMA, sampai saat ini masih jadi teman? Anak-anak sekarang menggunakan kata bestie. Begitu, teman atau teman sejati atau the best friend, begitu, tempat di mana kita curhat, tempat kita bisa bebas menceritakan segalanya, tempat kita minta saran, minta nasihat, tempat kita menangis, tempat kita
tertawa selain pasangan hidup kita. Pasti kita semua punya teman sejati yang orang biasa bilang anak-anak sekarang the best friend forever. Pokoknya intinya kalau sudah ketemu dengan dia pasti sudah banyak sekali cerita tentang masa sekolah. Saya punya teman-teman seperti itu, yang tempat di mana kita bisa ngobrol banyak, cerita banyak hal. Apalagi sekarang kan kita sudah ada di media sosial yang cukup, perkembangan teknologi yang cukup lumayan, sudah ada grup reuni dan lain-lain. Saya punya grup ya reuni SMP, SMA, dan kami biasa berkomunikasi. Kita bisa saling beri kabar, ada yang WA dalam masalah minta didoakan, dan memang itu bagian dari kita menjadi sahabat untuk saling mensupport satu sama yang lain. Intinya sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada bersama dengan kita. Namun akhir-akhir ini, 1-2 bulan belakangan ini kita sedang dipertontonkan atau disuguhkan drama-drama pengkhianatan di panggung politik bangsa kita. Para elit di atas merasa dikhianati dan saling mengkhianati menjelang pemilu. Satu merasa sudah membawa sampai ke puncak dan akhirnya pergi mengkhianati yang lain. Ada yang merasa bahwa sudah dari awal sudah bersama-sama, tapi ketemu teman baru langsung langgeng dan melupakan teman yang susah bersama. Intinya drama tentang pengkhianatan ini dilakukan oleh para petinggi-petinggi yang mestinya menjadi contoh bagi kita dan rakyat Indonesia bagaimana kita menghargai dan saling menghormati. Tontonan drama akhir-akhir ini memberikan tontonan bagi kita bahwa tidak ada sahabat sejati di dunia ini. Yang ada adalah kepentingan sejati. Orang bisa disatukan jika memiliki kepentingan yang sama tanpa lagi melihat persahabatan. Dari kisah miris tentang pengkhianatan para sahabat di dunia dan panggung politik ini, hari ini kita mau melihat bagaimana sahabat sejati di dalam Alkitab. Bagaimana kita mendapatkan sahabat sejati? Tidak mudah mencari sahabat sejati dan menjadi sahabat sejati. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimanakah seorang sahabat sejati dan apa ciri-ciri sahabat sejati yang bisa sahabat atau orang yang memiliki ciri sahabat sejati yang bisa kita bergaul, berteman, dan bisa jalan bareng, dan bisa ngobrol banyak hal, curhat banyak hal. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku sahabat terbaik dari sahabatnya, tapi ketika sahabatnya menceritakan tentang segala tentang dirinya, bahkan rahasianya, kehidupannya, tidak lama, paling 1-2 hari rahasia sahabatnya itu sudah menjadi konsumsi publik. Tidak ada lagi rahasia di antara sahabat, semuanya bisa menjadi konsumsi publik. Bukankah sahabat sejati harus menangis tertawa bersama dalam suka dan duka? Tapi kita kehilangan figur sebagai sahabat sejati. Dalam menyambut Natal pada tahun ini, Tuhan Yesus datang menjadi sahabat sejati bagi kita.
Dia datang memberikan dirinya selain menjadi juru selamat, tapi Tuhan mendedikasikan dirinya menjadi sahabat sejati bagi kita umat manusia. Karena itu marilah kita melihat ciri-ciri sahabat sejati lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, ciri sahabat sejati yang pertama adalah sahabat sejati adalah orang yang rela berkorban bagi persahabatan atau sahabatnya. Kita bisa baca di ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi saudara, jelas bahwa dari ayat ini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa sahabat sejati bukan seorang yang menang sendiri. Bukan seorang yang egois, bukan seorang yang cuek, tidak peduli, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi sahabat sejati adalah orang yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya karena kasih, bukan motivasi-motivasi lain. Sahabat sejati yang rela menyerahkan nyawanya dengan motivasi kasih, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sahabat sejati adalah orang yang rela berkorban dan tidak memanfaatkan persahabatan bagi kepentingan dirinya sendiri. Dengan kata lain, sahabat sejati adalah orang yang tulus. Dan rujukan sahabat sejati bagi kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya, disiksa hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dengan dasar kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasar dari Yesus mengorbankan nyawanya bagi dunia ini adalah kasih Allah, dan kasih Allah adalah kasih yang tidak menuntut balasan. Dan bukan hanya kata-kata manis yang diperdengarkan oleh Yesus dengan hampa makna, tapi hal ini dilakukan Tuhan Yesus lewat aksi nyatanya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, bahkan mati bagi dosa-dosa kita. Kita bisa lihat 2 dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Saudara, hal ini, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa sahabat sejati adalah sahabat yang berani mengorbankan dirinya, dan sahabat sejati adalah sahabat yang rela mengorbankan dirinya dengan landasan kasih. Dan ayat ini menunjukkan bahwa di dalam kasih ada pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Persahabatan tanpa pengampunan adalah omong kosong. Dan sahabat sejati yang rela berkorban adalah juga sahabat yang rela berkorban, mengorbankan hati dan perasaannya, siap terluka demi pertemanan. Kadang-kadang kan dalam pertemanan itu ada saja saling tersinggung, saling marah. Tapi apakah kemarahan itu memutuskan persahabatan? Tidak. Dan Yesus lakukan itu. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam persahabatan itu ada pengampunan. Dan pengampunan itu bagian dari rela berkorban, korban perasaan. Hal pengampunan adalah bagian terpenting dari persahabatan. Dan Tuhan Yesus rela, ikhlas, dan tulus mengampuni orang-orang yang dulunya Dia sembuhkan,
tapi yang sekarang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus juga rela mengampuni para prajurit yang menyiksa dia sepanjang jalan Via Dolorosa, dan juga mengampuni para penguasa yang menyidangnya dengan persidangan yang tidak adil. Tuhan Yesus juga rela mengampuni pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus. Kata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan saja kepada mereka yang menghakimi, tetapi juga kepada kedua muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus dan menjual Yesus, tapi juga Petrus yang menyangkal. Kedua sahabat dan muridnya, kata itu diberlakukan juga bagi mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sikap yang kedua terdapat dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ayat ini jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya, mati terpaku di kayu salib untuk menebus dosa para sahabatnya, para muridnya, dan kita semua umat manusia yang berdosa. Peristiwa penyerahan nyawa Tuhan Yesus adalah sikap mulia dan agung. Tontonan paling baik bagi kita yang menjadikan role model bagi kita. Tidak hanya tontonan dan bacaan terbaik, tapi role model bagi kita. Orang percaya bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dan agung daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Jadi jelas bahwa sahabat sejati tidak menggunakan persahabatan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tapi sahabat sejati adalah mereka yang rela berkorban demi persahabatan. Berkorban dalam hal-hal yang positif. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menjadi sahabat sejati yang mau berkorban bagi persahabatan sejati dan menjadi sahabat yang mau menerima sahabat-sahabat kita apa adanya dengan motivasi kasih, bukan kepentingan diri sendiri. Ciri yang kedua dari sahabat sejati adalah orang yang mendukung sahabatnya untuk maju. Mari kita perhatikan dalam bacaan ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa seorang sahabat sejati itu, menjadi sahabat sejati itu memposisikan dirinya setara. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Sahabat sejati itu posisinya setara, sama statusnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada lagi posisi tuan, majikan dengan hamba atau budak. Tidak ada senior dan junior bagi persahabatan sejati. Tetapi persahabatan sejati memposisikan diri sejajar. Dengan demikian kita bisa menjadi sahabat berbagi, teman untuk mendoakan, teman untuk saling mensupport dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita bahwa sahabat sejati bukan dia yang menganggap dirinya lebih tinggi dari sahabatnya yang lebih rendah. Juga bukan orang yang memanfaatkan kelemahan temannya untuk menaikkan popularitasnya. Tetapi sahabat sejati juga bukan orang yang dengan sadar mendorong sahabatnya, menjerumuskan sahabatnya dalam dosa dan berbagai masalah, dalam pergaulan buruk dan berbagai kejahatan. Kita melihat persahabatan kadang-kadang
Demi persahabatan kita sudah melakukan hal-hal di luar norma. Kadang-kadang karena tidak enak sama teman, sahabat, kita diajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebenarnya hati kita menolak. Tapi karena ini teman yang ngajak, akhirnya kita sudah tidak bisa menolak. Diajak mabuk-mabukan demi pertemanan. Kadang-kadang anak-anak itu sampai mencuri di sekolah. Kami terekam CCTV. Anak-anak itu mencuri di sekolah dan itu saling mengajak. Demi pertemanan, alasannya ketika ditanya, dipanggil, disidangkan, alasannya tidak enak sama teman, Pak. Nah, ini persahabatan yang akhirnya anak yang paling kecil disuruh mencuri, mereka yang nunggu. Ini memanfaatkan. Tidak sejajar posisinya, tetapi mencari kepentingan untuk diri sendiri dan mengorbankan teman. Jadi seorang sahabat sejati adalah orang yang memberikan dirinya. Harusnya sahabat sejati adalah orang yang memberikan dirinya menjadi penyemangat, pendorong, pendamping, bahkan pendoa. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuatkan, tetapi kamu sudah kuceritakan apa yang kudengar dari Bapakku. Artinya ini teman clear, sahabat sejati, setara. Tuhan tidak lagi menyebut murid-muridnya sebagai hamba, tetapi mereka sahabat. Dan kata lain, sahabat sejati tidak akan membiarkan sahabatnya hidup dalam dosa dan keterpurukan, tetapi dia yang peduli, dia yang mau mendorong, mensupport, serta dia yang bersedia memberikan dirinya ikut terlibat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki temannya untuk maju bersama-sama dalam hidup ini dan sukses bersama-sama. Itulah sahabat sejati. Bahkan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 6, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari ayat ini jelas bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa bukan murid-muridnya yang datang menyodorkan dirinya untuk menjadi murid, tetapi Tuhan Yesus yang memilih mereka untuk menjadikan mereka murid, kemudian dijadikan sahabat, yang mempersiapkan mereka dengan baik, yang memberikan banyak talenta kepada mereka, yang juga ikut memberdayakan talenta-talenta yang ada pada murid-muridnya untuk dijadikan alat bagi pelayanan sesama dan kemuliaan Tuhan. Di sini ada prinsip yang harus kita ingat, bahwa sahabat itu saling sinergi, saling bekerja sama, mengangkat teman untuk sejajar dalam posisi, mendorong mereka, menyemangati mereka untuk memiliki pengharapan dan masa depan yang lebih baik. Dan itu sahabat sejati. Jika sahabat sejatimu telah mendorong engkau jauh jatuh ke dalam keterpurukan dan berbagai macam masalah, dia bukan sahabat sejatimu. Yesus sahabat sejati dalam segala hal. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia memoles talenta-talenta muridnya dan membuat mereka menjadi berharga. Setelah kepeninggalan Tuhan Yesus, banyak muridnya pergi menjadi saksi bagi banyak orang. Dan mereka dikenal sepanjang sejarah sebagai orang-orang yang membawa kabar baik dan membuat banyak orang bertobat. Itulah sahabat sejati yang terus mendorong kita untuk lebih maju, bukan membuat kita terpuruk. Ciri yang ketiga, sahabat sejati adalah dia yang berani menegur jika sahabatnya berbuat salah. Saudara perhatikan Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, ayat ini jelas Salomo sebagai penulis kitab Amsal ingin mengingatkan kita bahwa sahabat sejati itu bukan dia yang selalu mengatakan oke atau yes atas semua keinginan kita dan apa yang kita lakukan.
yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh sahabatnya. Tetapi persahabatan yang sejati tidak hanya mendukung, tetapi juga persahabatan yang benar adalah berani menegur dan menolak apa yang dilakukan oleh sahabatnya ketika itu salah. Berani berkata tidak jika sahabat kita melakukan berbagai-bagai tindakan ketidakbenaran serta melanggar hukum dan kebenaran serta kekudusan hidup. Banyak kita terlalu kompromi dalam persahabatan. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang atas nama persahabatan akhirnya tutup mata dan kompromi dengan berbagai kesalahan, kekeliruan, dan berbagai macam masalah. Intinya takut teman tersinggung kalau ditegur, tapi nyata-nyata temannya melakukan kesalahan. Bahkan gereja banyak kali kompromi tentang masalah dosa hanya karena takut jemaat meninggalkan gereja dan kekurangan anggota jemaat. Banyak gereja tutup mata atas segala dosa-dosa yang dilakukan karena kompromi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan dalam sikap dan tingkah lakunya. Tidak perlu kompromi dalam banyak hal. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, di dalam kasih juga ada disiplin. Kasih tidak menghalalkan segala kejahatan. Kasih bukan berarti karena kasih kita kompromi. Mengasihi sahabat bukan berarti kompromi dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh sahabat kita. Karena sahabat sejati yang mengasihi sahabatnya adalah orang yang berani menegur dan menasihati temannya dengan kasih. Karena teguran yang dilakukan dengan kasih dapat menyelamatkan saudara. Teguran kritik perlu dalam pertemanan. Yang penting dilandasi dengan kasih. Dalam banyak hal dan tindakan Tuhan Yesus tidak kompromi termasuk kepada muridnya yang berbuat salah. Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jelas ayat ini ditujukan Tuhan Yesus kepada Yudas. Yudas ini salah satu dari murid kepercayaan Tuhan Yesus. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tidak kompromi dalam hal ini. Tuhan Yesus dengan tegas menegur Yudas. Bukan karena membenci, tapi tujuan utama adalah menyelamatkan Yudas dari pengkhianatannya. Tapi Yudas lebih memilih untuk mengkhianati gurunya daripada sadar akan pentingnya persahabatan. Dan Yesus tetap mati di kayu salib untuk menebus dosa Yudas. Dan itulah sahabat yang sejati. Terakhir, ciri sahabat sejati yang terakhir adalah selalu berada di saat yang tepat. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi sahabat, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, jelas ayat ini Salomo ingin mengingatkan kita bahwa pentingnya persahabatan bukan pada saat sahabatnya dalam masa keberkahan, kesuksesan, sukacita dan kebahagiaan. Tetapi lebih penting kita hadir di saat sahabat kita terpuruk, jatuh dan tidak berdaya tanpa pengharapan. Dia akan sangat membutuhkan kita. Dan sahabat sejati adalah sahabat yang datang di posisi dan waktu yang tepat. Mari kita lihat juga sikap Tuhan Yesus terhadap sahabatnya dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini ketika Lazarus mati. Dan Tuhan Yesus datang setelah 3 hari kematian
Lazarus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia hadir di saat yang tepat. Tidak hanya Lazarus, ada orang yang janda yang anaknya meninggal, Tuhan Yesus hadir dan membangkit. Termasuk Lazarus, Tuhan tidak hanya datang dan menangis, tetapi dia juga ikut memberi aksi dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Sahabat sejati adalah mereka yang tertawa bersama dengan kita di saat sukacita, tetapi mereka juga yang orang yang sama, yang ikut bersama dengan kita menangis ketika dalam kesusahan. Dan Yesus hadir menangis bersama Maria dan Marta dalam kedukaan mereka yang dialami saat kematian Lazarus. Yesus adalah role model sahabat sejati. Di tengah-tengah dunia yang sudah tidak lagi menjaga persahabatan, di tengah-tengah dunia yang sudah tidak bisa kita menemukan sahabat sejati, marilah kita belajar menjadi sahabat sejati dari Tuhan Yesus. Dia sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang lain boleh pergi, tapi Yesus tetap ada bersama dengan kita dalam suka maupun duka. Karena itu sebagai orang percaya, memasuki minggu-minggu Advent persiapan Natal, jadikan diri kita menjadi sahabat sejati bagi sesama kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.